Shalom, jemaat dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Saya akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 5 September 2021. Rapat Majelis Pengurus Harian bulan September 2021 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 pukul 19.30 WIB. Rapat Majelis Pleno bulan September 2021 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 19.30 WIB. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menyampaikan ke majelis wilayahnya masing-masing. Baptis anak. Pada ibadah Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 9 WIB di GKJ Joglo akan diselenggarakan sakramen baptis kudus anak yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Widianto Nugroho SSI secara live streaming dengan dihadiri secara terbatas oleh peserta baptis serta orang tua atau wali. Mereka yang akan memperoleh pelayanan baptis adalah 1. Bintang Yesua Fanuel. 2. Milka Esther Judith. Keduanya putri dan putra Bapak Riki Kristiadi dan Ibu Trisna Utamasari, wilayah 3E. 3. Gabriel Bima Kayana, putra Bapak Yohanes Ade Kristanto dan Ibu Dian Andika Hapsari, wilayah 3B. 4. Keisha Ayunindya Briela, putri Bapak Yonas Antonius Bowo Haryono dan Ibu Anissa Kristiana, wilayah 3E. 5. Nathanael Tristan Timothy, putra Bapak Bernardus Sutrisno dan Ibu Mariana Suminah, wilayah 3E. 6. Priskila Puji Kinasih, putri Bapak Kristanto Puji Setiawan dan Ibu Diah Novitasari, wilayah 4A. 7. Putri Violita, putri Bapak Bernardus Suradi dan Ibu Kristiani Kusuma Dewi, wilayah 3E. Mohon dukungan doa warga jemaat. Apabila ada penulisan nama yang salah, dimohon untuk menghubungi sekretariat. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan diteguhkan dan diberkati nikah Saudara Rommel Mendra Aristoteles, putra Bapak Ibu Yohanes Wolmen Manurung, warga GKJ Joglo, wilayah 4A, dengan Saudari Carolina Wahyu Tri Astuti, putra Bapak Ibu Sumulyo, warga gereja Santo Matias Rasul, Kulon Progo, DIY, yang akan dilayankan oleh Pendeta Martinus GKJ Wates dan Romo Heribertus Supriyadi PR. Pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilayankan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2021 pukul 12 WIB di Gereja Katolik
Santa Maria Bunda Penasehat Baik, Kulon Progo DIY. Mohon dukungan doa warga jemaat. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, Ibu Stefani DPS Tri Hadoyo, ibu dari Ibu Titik Kristianawati, warga GKJ Joglo wilayah 3C, pada hari Jumat 20 Agustus 2021 dalam usia 82 tahun di Purwodadi, Jawa Tengah. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 di Desa Karangasem, Birosari, Purwodadi, Jawa Tengah. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Panitia HUT RI dan Bulan Alkitab mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam aksi Ada Kasih, Ada Peduli untuk membantu jemaat GKJ Joglo yang terpapar COVID dengan cara seperti yang tertera dalam pewarta gereja maupun video yang dibagikan dalam WA Group. Untuk berita yang lain, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirimkan melalui WA Group. Jemaat yang terkasih, hari ini adalah pembukaan bulan Alkitab. Bapak Pendeta Emeritus Nugroho Adi akan memimpin ibadah minggu hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri dan nyanyikanlah Kidung Baru 119 bait pertama. Nyanyikan lagi bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan bagi Tuhan dengan pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih dan setianya menyertai ciptaannya selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
dapat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku, marilah sekarang kita membuka hati terhadap firman yang mengajarkan kepada kita supaya kita menjaga hidup dalam ketaatan dan kasih. Dari Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9, Tuhan Allah kita berfirman demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita menyadari bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan supaya kita dapat berjalan dengan berpegang kepada kuasa Tuhan. Saudara-saudara, dalam rangka bulan Alkitab, maka pembacaan firman dan syafaat akan diwakili oleh berbagai kategori warga jemaat. Dan marilah kita sekarang mendengarkan berita anugerah
yang akan dibacakan oleh wakil dari Adi Yuswo. Kami persilahkan. Berita anugerah Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai dengan 21. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya terpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan selanjutnya petunjuk hidup baru akan dibacakan oleh wakil dari anak-anak. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memang memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah firman Tuhan, dan mari kita ungkapkan kerinduan kita untuk hidup makin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh
semua dosaku. Jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku. Jadikanlah ku milikmu tetap. Dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat akan dipimpin oleh keluarga muda. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami semua melalui berbagai pergumulan hidup yang harus kami lewati pada masa-masa sulit ini. Berbagai campur tangan dan pertolongan-Mu senantiasa menguatkan kami, hingga saat ini kami boleh bersama-sama memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pemerintah yang berusaha dan bekerja keras memikirkan dan memutuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi ini. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, serta hikmat, sehingga apapun yang menjadi keputusan dan kebijakan kiranya membawa manfaat yang baik bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk dokter dan seluruh tenaga medis, juga seluruh pekerja dan keluarganya yang berlelah untuk menangani mereka yang sakit, bahkan hingga meninggal karena terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan. Kiranya Engkau berkati upaya-upaya berbagai pihak untuk mengatasi pandemi ini, sehingga kami semua boleh merasakan perubahan yang berangsur membaik karena berkat dan campur tangan Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka yang terpapar COVID-19 maupun sedang menderita penyakit yang lain, beserta keluarga yang mendampingi mereka. Kiranya Tuhan kuatkan dan anugerahi kesembuhan sesuai dengan rencana-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena dampak pandemi, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, sehingga harus berjuang keras dengan membuka usaha baru atau mencari pekerjaan yang lain. Bapa, tolonglah dan berkati usaha mereka, serta anugerahi dengan kekuatan agar saudara-saudara kami tetap memiliki pengharapan dan hanya bersandar pada pertolongan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh studi, dari tingkat paling dasar hingga perguruan tinggi, yang harus terus beradaptasi dengan metode pembelajaran yang terus mengikuti tuntutan perubahan. Demikian juga para guru dan dosen pengajar. Kiranya Tuhan anugerahi ketekunan, kekuatan, dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab dan aktivitas mereka masing-masing dengan baik, hingga membuahkan hasil pembelajaran yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami memasuki bulan Alkitab,
Kami kembali diingatkan untuk senantiasa mencari dan merasakan kehadiran-Mu melalui firman-firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Tolonglah kami untuk semakin bertekun dan lebih setia menggumuli firman-Mu sebagai tuntunan dan pegangan hidup yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta kami yang Tuhan utus untuk mewartakan firman-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, kekuatan, dan kesehatan, terlebih di masa pandemi ini. Kehadiran mereka sungguh berarti bagi kami untuk memberikan penguatan dan menolong kami memahami dan mengerti firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Berkati segala upaya para pengurus dan pekerja di dalamnya yang terus berjuang untuk menyebarkan berita keselamatan melalui Alkitab berbagai bahasa ke seluruh pelosok negeri kami. Inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita menyerahkan persembahan. Nats persembahan diambil dari kitab Mazmur ayat 126 pasal 20 diambil dari Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6 yang demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Persembahan dapat kita serahkan langsung ke gereja atau dengan cara transfer. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pujian pada nyanyikanlah Kidung Baru 32B ayat 1 dan 2. Atas bumi nan permai. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang yang terang, Kristus kami naikkanlah, syukur bagimu dalam puji dan sembah. Dengan berdiri, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Engkau yang memelihara dan menyertai kehidupan kami. Dengan kerendahan hati, kami anak-anak-Mu datang menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan dan berkat-Mu. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan Engkau terima untuk perluasan kerajaan-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Nugroho Adi. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menyertainya dan juga memenuhi hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan jelas dan menjadi pedoman kami
sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita bersama memuji dengan pelengkap Kidung Jemaat 8. Bukalah gapura indah. Buat aku tanah subur dan hatiku bukalah, agar tumbuh yang kau tabur dan berlimpah hasilnya. Budiku terangilah, firman-Mu tanamkanlah. Berbicaralah Tuhanku, aku siap mendengar, dan nyatakan kehendak-Mu, sumber hayat yang benar. Dalam susah yang pedih, roti sorga Kau beri. Firman Tuhan yang akan dibaca sebagai dasar khotbah kita hari ini diambil dari kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Sesuai dengan tema kita pada minggu ini adalah urapan yang limpah. Maka sekarang firman itu akan dibacakan juga oleh wakil dari orang muda. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab saat ini akan kita baca bersama dari Yoel pasalnya yang kedua, ayat 28-32. Yoel pasal 2, ayat 28-32. Mari kita simak bersama. Saya akan bacakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan September, yang dalam gereja kita tetapkan sebagai bulan Alkitab. Oleh karena itu, firman-firman yang dibaca tadi dibaca oleh semua lapisan atau generasi di dalam gereja, seperti tema kita pada hari ini, urapan yang limpah. Tuhan memberikan urapan kepada orang tua, kepada orang muda, kepada anak-anak, dan semuanya itu. Dan itulah sebabnya firman Tuhan yang murah itu,
yang limpah itu harus juga menjadi bagian dari masing-masing kita. Sebelum khotbah ini berlanjut, saya punya sebuah pertanyaan awal yang mungkin bisa menggelitik kita untuk memiliki kesadaran. Pertanyaan itu adalah, apakah umat Israel selalu dan rajin mendengarkan firman Tuhan? Pertanyaan ini logis karena Israel adalah umat pilihan Allah yang dibentuk dan dikuduskan untuk tujuan rencana penyelamatan yang sedang dan akan terus dilakukan oleh Allah. Jadi seharusnya lah firman Tuhan berada dan diperdengarkan dengan limpah dan dilakukan dengan setia di dalam hidup umatnya. Bukankah seharusnya demikian? Sayang, sekali lagi jawabannya tidak. Tidak, ya memang tidak. Dan ada banyak kali hal itu terjadi. Dari sejak perjalanan di padang gurun, zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, zaman nabi-nabi, sejarah kehidupan umat ini sangat banyak diwarnai dengan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan dalam mendengarkan suara Tuhan. Itulah sebabnya ada banyak hukuman yang ditimpakan agar mereka sadar. Dan dengan meminjam istilah manusiawi, ada waktunya sepertinya Tuhan nggak mau bicara. Ada waktunya firman Tuhan jarang. Coba dengarkan ayat-ayat berikut ini. Saya membaca yang pertama dari 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Jadi itu Nats yang mengatakan situasi dan kondisi umat yang begitu jauh dari Tuhan, yang tidak lagi gubris akan firman Tuhan, dan itulah sebabnya sepertinya Tuhan tidak mau berfirman lagi, ya, mendiamkan umatnya. Karena apa? Karena meskipun firman Tuhan dinyatakan, tapi mereka juga tidak mendengarkan. Dan juga ini misalnya ayat dari Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kelaparan yang agak serius nih, saudara-saudara. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Jadi ada bencana kelaparan, tapi bencana kelaparan tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Sungguh keadaan yang memprihatinkan kalau umat Allah sendiri tidak memperhatikan firman Tuhan, sehingga mereka tidak mendengar lagi suaranya. Mereka kehilangan sumber kekuatannya. Mereka sepertinya didiamkan oleh Allah. Itu menjadi seperti sebuah bencana kekeringan dan kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan dan minuman, tetapi kelaparan akan firman. Saudara-saudara, membaca kitab Nabi Yoel, kita mendengar secara ringkas rencana Allah untuk memulihkan dunia yang Ia ciptakan. Yoel menubuatkan bencana yang akan menimpa Israel dan seruan untuk bertobat. Tetapi juga janji pemulihan.
Kemudian Nabi membuatkan pencurahan Roh Kudus, lalu hukuman terhadap bangsa-bangsa, dan Allah hadir di Sion sebagai hakim di tengah bangsa-bangsa. Itulah alur yang menjadi salah satu dasar untuk memahami kedatangan hari Tuhan. Nabi Yoel menyerukan kepada penduduk Sion untuk bersorak-sorai. Mengapa? Karena kemarau atau hukuman Allah yang berakhir sehingga tanah kembali berlimpah dan menumbuhkan buah-buah sebagai ganti kerugian karena bencana kekeringan dan hama belalang. Ada sukacita dan kebahagiaan Israel yang digambarkan dalam 3 hal, yaitu pertama menjadi kenyang, yang kedua memuji Tuhan, dan yang ketiga tidak mendapat malu. Mereka akan memahami siapakah Tuhan, Allah mereka, dan siapakah mereka sebagai umatnya. Ayat yang kita baca 28-32 menjadi nats yang menggambarkan hal selanjutnya. Dimulai dari kata-kata kemudian daripada itu yang akan meneguhkan berkat rohani itu. Roh Tuhan akan dicurahkan ke atas semua manusia dalam ayat 28a. Ungkapan semua di sini menegaskan betapa penuh dan limpahnya curahan itu. Sehingga melampaui semua umur, jenis kelamin, dan strata atau lapisan sosial. Semua mendapat bagiannya. Pencurahan itu dibagikan kepada tua-tua, seperti ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, ketika mana Musa mengeluh, waduh pekerjaan saya berat sekali sebagai nabi Tuhan, mudah-mudahan Tuhan berkenan mencurahkan roh Tuhan juga kepada para tua-tua. Sehingga mereka juga membantu saya untuk bernubuat. Itu kerinduan Musa yang dibaca dari Bilangan 11 ayat 29. Dan pencurahan atas semua orang ini, semua lapisan sosial ini akan menjadi seperti sama dengan kerinduan Musa itu. Yaitu bahwa bagian-bagian dari umat, baik yang tua, yang muda, yang anak-anak, yang tinggi, yang rendah, itu semua akan mendapat curahan roh, dan mereka semua akan melakukan kehendak Tuhan, akan bernubuat dan melakukan pelayanan. Itulah sebabnya Nabi Yoel menubuatkan suatu hari yang disebut hari Tuhan. Ya, bagi kita mungkin agak sulit menggambarkan gambaran hari Tuhan ini, karena Yoel mengatakan bahwa di satu sisi ada hukuman, ada bencana, dan Nabi Yoel memakai gambaran-gambaran darah, matahari, bulan, dan juga tanah menjadi demikian berbahaya dan menyedihkan. Wajah alam menjadi sangat mengerikan. Tetapi sekaligus itu juga Nabi Yoel menubuatkan mengenai berkat Tuhan, mengenai Allah yang berkehendak untuk mencurahkan rohnya kepada banyak orang secara tidak terbatas sebagai wujud dari keterbukaan dan kasih Allah. Roh itu akan memenuhi manusia tanpa memandang sekat dan usia, gender atau strata sosial, tetapi itu tercurah kepada mereka yang berseru dalam nama Tuhan. Jadi dunia akan digambarkan akan penuh dengan kegairahan dan kesetaraan. Namun di sisi lain, Yoel juga menggambarkan kengerian yang tak terperikan. Saudara-saudara, apa makna nubuat itu bagi kita sekarang? Membaca nubuatan Nabi Yoel bagi banyak orang adalah berita yang mengerikan.
khususnya dalam penghakiman yang diwarnai dengan berbagai bencana. Dan setiap kali kita membaca, menghadapi dan mengalami bencana, kita terpanggil untuk sadar akan betapa lemahnya kita manusia. Sebaliknya betapa Allah itu maha kuasa. Sehingga seharusnya nubuatan tentang itu mendorong kita untuk bertobat dan menyeru kepada nama Tuhan. Namun berita hari Tuhan bukanlah berita yang mengerikan bagi umat Allah, karena selain ada penghakiman, ada juga pengharapan sejati yang dianugerahkan Allah bagi umatnya, bagi mereka yang berseru dalam nama Tuhan. Lebih dari itu, ada janji Allah yang memberikan kekuatan dan keteguhan hati bagi umat, yaitu janji pencurahan roh Tuhan bagi setiap manusia yang berseru kepadanya. Roh Allah dicurahkan, itu menegaskan kehadiran dan penyertaan Allah yang limpah bagi setiap manusia, bagi mereka yang percaya. Kehadiran dan penyertaan yang menembus ruang dan waktu, bahkan mengatasi akal manusia. Kehadiran dan penyertaan roh Allah adalah sumber kekuatan yang terbesar yang memperbaharui setiap manusia. Allah rindu agar umatnya memiliki hati dan roh yang baru. Seperti kita baca tadi di dalam Yeskiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Itulah kerinduan Allah yang sejak lama disampaikan oleh para nabi. Di dalam perjanjian baru, nubuatan ini digenapi dengan peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Selain kemampuan yang tidak biasa, kemampuan berbahasa dalam bahasa-bahasa lain, berkhotbah di depan orang banyak, dan melakukan mujizat, hal yang juga penting dari karya Roh Allah adalah bangkitnya para murid dari keterpurukan, ketidakpercayaan diri, serta ketakutan mereka. Oleh kuasa Roh, murid-murid menerima kuasa dan dimampukan dan diperlengkapi untuk memberitakan karya keselamatan Allah. Dalam Kisah Rasul 2, gereja-gereja yang kepadanya dicurahkan Roh Kudus menjadikan mereka itu tertulis di dalam ayat 41 dan 42 Kisah Rasul 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu dampak yang spektakuler di dalam peristiwa Pentakosta. Paulus juga mengutip kata-kata Nabi Yoel yang tertulis dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kitab Roma ini mengutip bagaimana nubuat Nabi Yoel berkata-kata bahwa kepada mereka yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, pada bagian akhir dari khotbah ini saya akan mengajak kita untuk memusatkan perhatian pada urapan yang limpah itu, dan khususnya pada generasi muda.
generasi yang akan meneruskan kehidupan dan pelayanan gereja kita. Yoel membayangkan bahwa salah satu akibat utama dari pencurahan Roh Kudus akan menjadi pemberian dan pelepasan karunia-karunia nubuat dan pernyataan Roh itu melalui karunia-karunia-Nya memberitahukan kehadiran Allah secara penuh di dalam umat-Nya. Dan ketika Allah hadir dengan Roh-Nya, maka di dalam umat itu akan terjadi kesaksian kehadiran Allah. Seperti Paulus mengingatkan dan mengutip dalam 1 Korintus 14 ayat 24-25, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuklah orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengahmu. Kehadiran Allah yang disambut oleh umatnya dengan hangat akan menjadikan kesaksian bagi mereka yang belum percaya. Janji pencurahan Roh Allah ini bukan saja diperuntukkan bagi sekelompok orang, bagi para klerus, bagi para rohaniwan, tapi bagi semua, tua, muda, anak-anak, dan juga semua lapisan. Dan oleh karena itu saya rindu dan berharap kiranya pencurahan, dan juga penganugerahan Roh ini juga menjadi curahan yang limpah, dan kita masing-masing di dalam jemaat kita menjadi bagian yang menerimanya. Ini berarti pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh itu secara luas kepada setiap orang yang percaya, tetapi khususnya kepada orang muda. Anak-anak Tuhan pada zaman sekarang sudah dapat berdoa dengan baik, bahkan terkadang doa itu, penyembahan mereka itu, pembacaan firman itu akan menjadi lebih khusyuk terdengar, karena mereka lebih polos, tidak seperti orang tua. Apakah itu berarti Roh Tuhan akan menjadi barang murahan? Tidak. Karena setiap orang yang menerima curahan itu adalah orang yang menjaga kekudusan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini adalah hari-hari terakhir itu. Jangan heran jika di gereja kita dan di banyak tempat lain kita melihat bagaimana Tuhan melawat orang-orang muda dan bahkan anak-anak. Mereka dipakai Tuhan untuk melayani Dia, untuk memberitakan firman dengan luar biasa. Bisa saja mereka bernubuat atau mendapatkan penglihatan, sedang kita yang mungkin lebih tua bahkan menjadi kurang. Mereka lebih bergairah daripada orang tuanya. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan, bukan menghambat, apalagi melarang anak-anak muda. Saudara-saudara yang kekasih, marilah di bulan-bulan di mana kita menghayati lebih dalam lagi Alkitab, kita sungguh kembali belajar dengan lebih kuat dan sungguh dan terbuka terhadap urapan Roh Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
akan dipersembahkan oleh pujian dari keluarga muda dengan judul lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Marilah jemaat sekarang kita menanggapi firman itu, firman Tuhan yang tercurah dengan limpah dengan menyanyikan bersama Kidung Baru nomor 116 bait pertama dan ketiga, siapa yang berpegang.
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan juga pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini melalui hamba-Mu Nabi Yoel yang menubuatkan akan waktu di mana Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu dengan limpah kepada setiap orang yang menyeru kepada nama Tuhan dengan percaya. Kiranya kami juga, ya Tuhan, kami masing-masing dan kami seluruhnya di dalam kehidupan keluarga dan jemaat kami adalah orang-orang yang mendapat bagian dari curahan Roh yang limpah itu, dengan Engkau menganugerahkan kepada kami karunia-karunia untuk melayani, untuk bernubuat, untuk melakukan apa yang patut kami lakukan sebagai utusan-utusan-Mu. Oleh sebab itu biarlah firman ini ditanggapi dengan terbuka oleh setiap kami yang mendengarnya, dan kami mendapat bagian dari urapan Roh itu. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami, bagi orang-orang muda kami, bagi anak-anak kami. Biarlah mereka masing-masing juga mempersembahkan persembahan pelayanannya karena urapan itu, sehingga di dalam rumah kami masing-masing, bahkan di dalam jemaat kami, ada ungkapan-ungkapan pelayanan yang indah, yang tercurah dari hati yang berseru kepada Tuhan. Biarlah pada masa bulan Alkitab ini, kami juga lebih diberi kesempatan untuk mendengarkan, untuk terbuka bagi sapaan-Mu di dalam Alkitab, untuk mendalami dan menangkap maknanya dengan benar dan belajar melakukannya di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami ingin berdoa juga seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita
dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, Jemaat GKJ Joglo yang terkasih, dengan ini saya menyatakan membuka bulan Alkitab. Di antara kita, marilah kita bersama-sama di dalam bulan Alkitab ini kembali dengan sungguh-sungguh membuka diri dan belajar dengan lebih kuat dan sungguh untuk terbuka terhadap urapan Roh Allah, untuk memperbaiki kehidupan kita, bertobat dan berseru kepada nama Tuhan, untuk memberi tempat yang luas di hati kita, agar urapan yang limpah itu juga melimpah atas diri kita, untuk lebih belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan, untuk menyaksikan firman itu kepada dunia di sekitar kita, untuk mengembangkan berbagai karunia yang dianugerahkan kepada kita, agar kita dan jemaat kita dapat menjadi bagian yang hidup dalam karya penyelamatan Allah. Amin. Mari kita nyanyikan bersama kidung dari Kidung Jemaat 54, bait yang keempat. Dilatih untuk menjadi peka terhadap firman Tuhan, seperti Samuel kecil yang diajar oleh Imam Eli untuk berkata, "Ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anakmu ini siap untuk mendengar. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan." Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah selesai. Mari kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan bersandar pada kekuatan dari Tuhan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.